Kita langsung ke Mas Arya, ini mengenai perusahaan atribut. Kita lihat dalam cuitan Wasekjen Demokrat sebelumnya, Andi Arief mengatakan keterangan pelaku perusahaan ditangkap di DPC Demokrat malam tadi menyebut ia disuruh pengurus PDIP. Tapi kemudian kita lihat tweet dari Ketua Umum Demokrat SBY yang mengatakan Partai Demokrat dan juga PDIP bukanlah mastermind dan inisiator dari peristiwa ini. Bagaimana tanggapannya? Yang pertama, dari kehendak subjektif atau subjektivitas kita dari kader partai atau dari PDI Perjuangan melihat bendera itu seperti apa. Ini cara pandang kita dulu. Yang pertama, bendera apapun, terutama bendera partai, itu adalah simbol dari kedaulatan partai itu. Simbol kehormatan dari partai itu. Simbol kebersamaan dari partai itu. Jadi semua ekspresi, baik itu simpatisan, anggota, kader, itu tersimbolisasi dalam bendera. Di dalam aturan tata krama politik di dalam PDI Perjuangan, maka dalam penempatan simbol-simbol inilah kita ada keprotokolan, tata kehormatan. Di setiap acara, di setiap tempat kita menempatkan simbol partai, harus kita hormati, termasuk bagaimana kita menghormati bendera-bendera lain. Misalnya, ada tata krama menempelkan bendera, di situ ada bendera partai lain, tidak boleh berhimpitan. Terus satu di atas kepalanya. Dengan artinya cara tidak ada kader kemudian yang memang terlibat dari cara pandang ini, dari cara pandang ini, sesuatu hal yang tidak mungkin itu dilakukan ke partai pada saat setiap jenjang kader mensosialisasikan bagaimana keprotokoleran, penghormatan terhadap simbol-simbol atau bendera-bendera partai. Nah, pada saat kejadian pengerusakan bendera yang dituduhkan dari oknum Partai Demokrat itu si Andi Arief ya kan menyebut kata PDI walaupun dia masih ada kata-kata bersayap, masih perlu ada suatu tindak lanjut. Saya katakan ini tidak mungkin. Artinya sudah ada komunikasi antara PDIP dengan Demokrat itu sendiri? Begitu penyebutan yang bersangkutan namanya disebut, saya langsung cari ini siapa orang. Ya, saya sendiri, saya langsung ketemu Facebooknya, seluruh isi konten Facebooknya saya foto, saya kirim ke Kapitra. Ini oknumnya kayak gini. Dari konten-konten yang ada sangat tidak memungkinkan itu adalah seorang yang simpatik sama PDI aja enggak, yang simpatik sama Pak Jokowi aja enggak. Terus apa hubungannya kalau merusak simbol-simbol dari Partai Demokrat, apalagi seperti yang dituduhkan oleh Andi Arief kepada PDI Perjuangan. Demokrat sendiri sudah menggelar rapat darurat kemudian untuk menanggapi peristiwa ini, pernyataan Menko Polhukam. Bagaimana dari PDIP sendiri? Kalau kita karena ranahnya sudah hukum ya kita serahkan kepada hukum. Tapi sewaktu Kapitra ingin mempersoalkan pengaduan Pak SBY, waktu itu memang pertimbangan kita ini bukan hanya Ketua Umum Partai yang menyampaikan statement politik yang mengarah kepada Pak Jokowi, tapi juga beliau adalah presiden, ya, presiden ke-6 yang harus kita jaga kehormatannya juga. Yang kedua mengenai perihal persoalan antara Pak Jokowi dan partai pengusung dengan Partai Demokrat, kita sangat paham betul framing kita bahwa banyak simpatisan Demokrat, bahkan kader Demokrat, itu adalah pendukung Pak Jokowi. Kita nggak menginginkan bahwa persoalan isu yang dibuat ada penyobekan bendera-bendera itu membuat panas kader-kader Demokrat seperti di Papua, di Jawa Timur Pak Dekarwo akan menjadi merah kupingnya. Ini yang kita jaga. Apakah ini framing ingin membuat kader-kader Demokrat yang mendukung Pak Jokowi ini supaya marah dengan Pak Jokowi? Inilah yang akhirnya kita melihat ini by design, langkah-langkah politik yang digunakan untuk bagaimana memframing seolah-olah Anda mengatakan pengusung, ini ada by design seperti itu ya Mas Arya? Enggak ada di politik ini yang kebetulan. Baik, kita tanyakan ke Mbak Dewi. Di politik tidak ada yang kebetulan, semua ada sesuatu yang by design, baik yang negatif maupun yang positif. Mbak Dewi, dari psikologi politik, apakah memang betul langkah ataupun peristiwa ini memang tidak hanya kebetulan, artinya by design seperti yang dikatakan oleh Mas Arya? Ya, bisa tidak Mbak. Ini tinggal 4 bulan lagi waktunya untuk misalnya Pileg dan Pilpres. Ini sangat-sangat sensitif, sangat-sangat mereka semua itu harus all out untuk mencapai itu ya kan. Kemudian
masalahnya kalau ada sedikit saja ada masalah itu akan menjadi besar, Mbak. Karena juga kita harus tahu bahwa dari survei, hasil survei itu bahwa hanya yang selamat itu sebenarnya 5 partai ya, yang partai-partai yang lain itu misalnya bermasalah. Jadi artinya di sini mereka sepenuh hati misalnya untuk bagaimana mengegolkan partainya itu. Baik. Nah, saya kira kalau misalnya itu by design itu mungkin terlalu ini ya. Jadi artinya itu kemungkinan ada 1-2 yang tidak pas ya, sehingga akhirnya menyebabkan reaksi yang berbeda.